Cukup, Pranaraja. Raden, saya belum kalah. Saya ingin mencoba ilmu anak muda ini. Maaf Tuan Ranggalawe. Biarkan saya yang membunuh anak saya sendiri. Dia memang patut untuk dibunuh. Saya menyesal. Mengapa dia justru mengikuti kesesatan Ranubaya? Paman Empu tidak usah cemas. Aku tidak menyalahkan Paman. Aku malah tertarik pada keberaniannya. Tapi saya malu, Raden. Aku kenal jurus-jurusmu. 12 jurus naga puspa, ciptaan Pugandri. Kukira ilmu itu sudah lama sirna. Ternyata masih ada yang mewarisi. Kau siap, Kamandanu? Sayap di angin. Kau titisan Pugandri. Aku sangat menghargai kejantanan dan keberaniannya. Dia pemuda yang patut kita hargai. Karena sikap yang jelas dan berani bertanggung jawab pada perbuatannya. Makan obat itu untuk menghentikan darah dan mengeringkan luka dalammu. Bunuh saja sekalian anak itu, Tuan Ranggalawe. Saya merasa gagal punya anak seperti ini. Dia berbakat menjadi seorang pahlawan. Karena dia setia pada sikap. Kamandanu, kau ampuni. Kau boleh pergi sesuka hatimu. Dan yang perlu kau camkan adalah, kau boleh benci pada siapapun. Tapi belalah negerimu. Terima kasih, Gusti. Maafkan saya, Ayah. Maafku sudah kering. Diserap oleh kekecewaanku padamu. Kau terlarang untuk datang ke rumahku, bahkan ke desa Kurawan ini. Pergilah. Ikuti terus jalan pikiranmu yang liar tanpa kendali itu. Sudah lama aku merasa tidak punya anak seperti kamu. Tidak apa-apa, Ayah. Saya akan tetap merasa bahwa saya anak Empu Hanggareksa. Ada kapal besar! Ada kapal besar datang! Mereka seperti dari negeri seberang. Lihat, bentuk kapalnya berbeda. Lihat, ujungnya seperti naga. Mungkin dari negeri naga. Cepat, panggil Gusti Adipati. Sudah, Kemi dan Nunu sudah ke sana. Ya, terus! Dorong, rapat! Terus! Dorong terus! Ayo, rapat terus! Raden tahu mereka itu dari mana? Ya, saya pernah mendengar cerita
bahwa orang yang bermata sipit dengan pakaian yang indah gemerlapan itu pasti orang daratan Cina. Kami datang dari kerajaan Mongol. Kami mau ke kota raja. Bisakah Tuan menunjukkannya? Bisa. Tapi tuan-tuan ini mau ke kerajaan mana? Karena di sini banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil dan kerajaan besar. Saya mau ke kerajaan Jawa. Nama rajanya Prabu Kertanegara. Prabu Kertanegara. Kelihatannya mereka sangat ramah dan bersahabat. Sementara ini mereka berada di Wisma Tamu, diantar oleh Gangadhara. Kalau begitu, besok akan kulaporkan pada Gusti Prabu. Mudah-mudahan tidak membuat masalah. Soalnya, akhir-akhir ini Gusti Prabu seperti sedang resah. Ya, aku yakin akan terjadi hal yang mengagetkan. Kalian tahu, sejak dulu Maharaja Genghis Khan, penguasa negeri Tartar itu, ingin sekali menguasai kerajaan di bumi Jawa ini. Tapi belum terlaksana. Jangan-jangan utusan itu akan menantang Singasari. Hamba mengaturkan surat dari Baginda Maharaja Kubilai Khan, penguasa dari daratan Hindustan hingga pada timur negeri Cina. Baca surat itu, Wijaya. Salam sejahtera buat Tuan Prabu Negeri Jawa. Aku Maharaja Kubilai Khan, pemimpin bangsa Yuan yang kekuasaannya menghampar dari tanah Hindustan sampai ke ujung timur negeri Cina. Akan menjamin keselamatan negeri Tuan kalau Tuan mengakui kekuasaan kemaharajaanku yang perkasa. Pasukan kuat kami mampu bergerak seperti badai gurun pasir, menghancurkan siapa saja yang berani menentang kekuasaanku. Kapal-kapal lautku mampu menutup lautan dan sungai-sungai di negeri Tuan. Sebaliknya, kalau Tuan Prabu menerima ajakan baikku, maka kami akan membuka perdagangan dengan negeri Tuan dengan perasaan damai. Jawaban Tuan Prabu sangat kutunggu. Sebagai utusan, hamba menunggu jawaban dari Sang Prabu. Mendekatlah kau kemari. Jawabanku. Katakan pada rajamu, prajurit-prajurit Singasari bagaikan gunung karang yang sanggup menahan angin taufan sedahsyat apapun. Kau akan menyesal dengan perlakuanmu ini. Negerimu akan rata dengan tanah. Sedang apa, Mbok? Jemur gaplek. Oh. Kok seperti bukan orang sini? Betul, saya ini orang kabur Kanginan. Boleh saya minta airnya untuk membasahi tenggorokan saya? Oh, ya tentu. Nah, itu gentong berisi air. Buat siapa saja yang haus. Silakan. Iya, iya.
Mumpung sesi dunia lagi mabuk. Satu kendi lagi. Sudah cukup, Pak Tua. Warung ini bukan untuk mabuk-mabukan. Aku tidak mau ada kerusuhan karena ulah pemabuk. Mestinya kita malu pada tamu-tamu dari Kiteng Nagari itu. Awas, yuk. Sayang, golok sebagus ini, tapi mutu bajanya kurang sempurna. Dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau lawannya dengan golok yang mutu bajanya lebih sempurna. Agaknya kau mengerti tentang senjata orang tua. Tuhan bisa bahasa kami. Bagaimana dengan dia? Tenaga dalammu yang bagus, bukan golok Tuhan. Kamu lihat sendiri. Bagaimana meja itu terbelah dengan mudah. Meja itu terbuat dari kayu. Aku jadi semakin penasaran dengan orang tua. Siapa sebenarnya kamu? Saya adalah empu pembuat senjata. Jadi saya tahu mutunya dan bagaimana sepuhnya. Saya akan buktikan bahwa senjata Tuan tidak bermutu. Ayo ikut saya. Wajah buruk. Kurang ajar. Kita ditertawakan orang Jawa itu. Suruh dia buktikan bahwa senjatanya lebih baik dari milik kita. Orang tua, kau harus buktikan bahwa senjatamu lebih baik dari yang kami miliki.